Di sini sudah kita bisa lihat soal dan serta jawabannya. Langsung saja ya, ini soal terdapat pada bab 1 buku paket biologi kelas 12 ya, di halaman terakhir. Soal pertama, jelaskan yang dimaksud pertumbuhan primer dan sekunder. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan primer itu pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristematik dari hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer ya. Terus yang kedua, pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan kelanjutan dari pertumbuhannya primer sebagai aktivitas jaringan meristem sekunder yang bertambah besarnya organ tumbuh-tumbuhan. Jadi kesimpulannya itu kalau dari nomor 1 menurut saya untuk pertumbuhan sekunder itu lebih kepada pertumbuhan pada suatu tumbuhan, karena kan pertumbuhan itu beda ya sama perkembangan. Kalau pertumbuhan itu kan bertambahnya volume, massa, panjang. Kan di sini sudah dijelaskan juga sekunder itu adalah bertambahnya besar. Besar kan termasuk dari pertumbuhan. Sementara kalau pertumbuhan primer itu kan yang dijelaskan di sini kan pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem dari hasil pembelahan sel. Jadi itu lebih ke perkembangan dari sifat dari tumbuhan itu sendiri. Nah, lanjut ke nomor 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Untuk faktornya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal terdiri dari air, cahaya, kelembapan, nutrien atau nutrisi, suhu, oksigen, O2, dan pH. pH ini kan mungkin atau asam, ada basanya pada tumbuhan tersebut. Kemudian untuk faktor internalnya, di sini ada intraseluler, yaitu yang salah satu contohnya itu gen, dan interseluler yang terdiri dari auksin, giberellin, sitokinin, hormon etilen, asam absitat, asam traumalin, dan kalin. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Apa saja yang dimaksud dengan hormon sitokinin? Jelaskan dan sebutkan fungsinya. Sitokinin adalah hormon pertumbuhan yang dapat berinteraksi dengan auksin. Jadi auksin ini adalah hormon yang dapat kita jumpai dalam di bagian ujung batang, akar, ataupun pada jaringan bunga. Untuk hormon auksin sendiri itu fungsinya sebagai pengatur dalam perkembangan dan pemanjangan sel-sel meristem yang berada di belakang bagian ujung batang. Nah, jadi untuk memacu pembelahan sel. Jadi fungsinya dari hormon sitokin itu adalah menghambat proses penuaan, membantu perkecambahan biji, merangsang pembelahan sel, terus ada merangsang pertumbuhan daun dan pucuk, menghambat efek dominasi apikal. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan faktor ekstern yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Ya, sudah dijelaskan tadi di soal nomor 2. Faktor eksternalnya itu ada air, cahaya, pH yang terdiri dari asam atau basa, oksigen, suhu, kelembapan, dan nutrien. Dan soal nomor 5, mengapa kulit batang pohon jati tampak pecah-pecah atau rusak? Jadi kita kan jumpa di sini kan bukan dari pohon jati aja, mungkin ada beberapa juga jenis pohon yang kalau kita lihat itu batangnya itu batang utamanya itu kan dilihat dari luar itu kayak seperti pecah-pecah, itu karena kulit batang pohon jati mengalami kerusakan karena adanya aktivitas kambium yang membentuk jaringan xilem phloem. Xilem phloem ini kan jaringan angkut ya, jaringan angkut yang pertumbuhan itu lebih cepat dan dari pertumbuhan ini dari pertumbuhan sekunder. Jadi jaringan angkutnya itu aktivitas perkembangan jaringan angkutnya itu lebih cepat daripada pertumbuhan sekunder. Tadi juga sudah jelaskan pertumbuhan sekunder yang dari nomor 1 adalah kelanjutan dari pertumbuhan primer sebagai aktivitas yang jaringan meristem sekunder, yaitu bertambahnya besar organ tubuh tumbuhan. Jadi jaringan angkutnya ini perkembangannya lebih cepat daripada perkembangan pertambahannya besarnya organ tubuh tumbuhan begitu. Jadi begitulah penjelasan dari nomor 5. Lanjut ke nomor 6 di belakang. Di sini soalnya jelaskan yang dimaksud perkecambahan hipogeal, lalu gambarlah. Nah, di sini penjelasannya terlebih dahulu, yaitu pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah, sementara kotiledon tetap pada posisinya.
Jadi untuk memahami ini kita lihat saja gambarnya. Di sini gambar pertama akar primer ya, akar utamanya. Di sini ada tertera penjelasan epikotil. Epikotil itu bisa dibilang calon bakal daun tapi yang jumlahnya sepasang. Jadi istilahnya itu kayak ujungnya ini ada seperti kayak kepalan seperti kapsul tapi kecil, dan itu isinya adalah sepasang calon daun yang sepasang. Nah, ini gambar kedua. Sini kulit bijinya ya. Terus yang di awalnya epikotelnya sudah berkembang dan istilahnya mekar, merekah dia menjadi daun muda. Makanya di sini di gambarnya sepasang dan sepasang. Kemudian gambar ketiga ini kotiledon ya, jaringan terluar pada perkecambahan itu. Di sini epikotilnya sudah tentunya jumlahnya lebih banyak ya. Kemudian di soal nomor 7, bagaimana pengaruh hormon auksin atau hormon pengatur pemanjangan dan perkembangan pada sel meristem terhadap pertumbuhan. Jadi pengaruhnya itu terhadap tumbuhan itu ya, jika aktivitas auksin itu sendiri terkena cahaya matahari, maka persebaran auksin itu menjadi tidak merata ya, yang mengakibatkan atau yang menyebabkan auksin yang tidak atau yang mengakibatkan sisi yang tidak terkena cahaya matahari itu tumbuh lebih panjang. Nah, kemudian soal nomor 8, adakah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Jelaskan. Ya, sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya, pertumbuhan dan perkembangan itu ya jelas berbeda, karena pertumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran ya, volume, massa, dan tinggi. Volume kan berarti menyangkut ruang yang ada di dalamnya begitu, massa, berat, dan tinggi, dan dia bersifat irreversible, kuantitatif. Kenapa di sini disebut kuantitatif? Karena kuantitatif itu kan sesuatu yang bisa dihitung, sesuatu yang bisa dirumuskan dengan perhitungan. Karena kan di sini volume, massa, dan tinggi itu kan menyangkut tentang kuantitatif, perhitungan begitu. Dan di sini perkembangan yaitu proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Jadi kalau nggak di manusia aja gitu bisa perkembangan gitu kan, dia berkembang atau tidak. Di sini kan di tumbuhan juga bisa lihat perkembangannya, kedewasaannya, sifat dari pertumbuhan itu sendiri, apakah tumbuhan itu mengalami perubahan pada sel batangnya atau sel daunnya begitu. Kalau menyangkut tentang ukuran itu kembali lagi pada pertumbuhan. Kemudian di sini soal nomor 9, alat apakah yang digunakan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan tanaman? Di sini dibuat dua, satu mistar dan kedua aksonometer. Kalau mistar atau penggaris itu kan istilahnya cara manual. Kalau ini kan dua ini hasilnya pasti lebih akurat karena menggunakan alat yang lebih modern gitu, aksonometer. Kemudian soal nomor 10, gambarkan biji monokotil dan biji dikotil dan sebutkan bagian-bagiannya. Gambar pertama ini monokotil ya. Di sini ada koleoptil, kotiledon, jaringan buah. Ini semua ini adalah bakal calonnya. Jadi yang tertera sini adalah bakal calon-calon yang akan menjadi manakah yang menjadi jaringan angkut, manakah menjadi calon akar primer, yang menjadi calon epikotil atau calon pasangan daunnya, calon buahnya begitu. Di sini ada radicula, coleoriza, plumula. Di sini ada endosperm yang merupakan bagian dari monokotil. Kemudian sebelahnya ada bagian dari dikotil. Aduh, lupa di tulis ya. Dikotil. Di sini radicula, dimana radicula ini di sini ada bagian radicula, epikotil, dan hipokotil, plumula. Plumula ini kan bagian ujung pada batang nantinya. Sementara radicula ini kalau tidak salah bagian calon akarnya ya. Jadi radicula ini bagian calon akarnya, plumula ini bagian calon buahnya. Di sini ada bagian-bagiannya. Ini seharusnya bentuknya agak lebih melengkung dan dia agak lebih menyatu. Ya, seperti itulah kira-kira gambarnya. Oke, selesai penjelasan dari 10 soal tugas biologi kelas 12 ya.
Semoga kedepannya lebih bermanfaat dan kita sama-sama lebih dapat mengetahui lebih banyak gitu dan menimba ilmu tentang biologi ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.